Saya sapa yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan shalom. Kita kembali lagi di ibadah raya GP Sokit hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya nama-Mu saja ya Bapa yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu saja ya Bapa yang kami agungkan. Sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami, siapkan setiap hati kami Tuhan untuk lebih lagi memuji memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus penuhi setiap hati kami, jamah setiap hidup kami ya Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih.
dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus terangkan hati kami, sehingga kami dapat benar-benar mengerti, memahami, menangkap setiap apa saja yang akan kami pelajari pada sore pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan semua doa yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekalipun masih belum bisa bersama-sama bergabung beribadah di gereja, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah Anda masing-masing tetap mengikuti live streaming ini, dan saya rindu biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Saya mau mengajak kita sekalian untuk sama-sama belajar di minggu ketiga pasca hari Pentakosta. Saudara, saya akan sampaikan apa yang menjadi perenungan secara pribadi, dan ini biarlah menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, pasal keempat. Pasal keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya tidak akan membaca semuanya secara berurut, tetapi nanti saya berharap kita sekalian menyimak apa yang menjadi poin-poin penting dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di minggu ketiga hari Pentakosta atau Paskah atau setelah hari raya Pentakosta, saya mau mengajak kita sekalian melihat ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes, karena mereka mengajak orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap, Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Saudara, kita melihat bahwa pasca Pentakosta, murid-murid Tuhan mengalami lawatan yang luar biasa. Dan kali ini di minggu ketiga setelah hari Pentakosta, saya akan memberikan satu tema atau satu kebenaran yang bisa menjadi perenungan buat kita sekalian, pelangi di balik badai persoalan. So, kita melihat ada dua hal penting dalam bagian ini. Apa yang bisa kita pelajari? Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini mengisahkan dengan sangat-sangat gamblang bagaimana murid-murid mengalami sebuah tekanan. Murid-murid mengalami tantangan yang besar di awal pelayanan mereka. Pasca hari Pentakosta, Anda sudah belajar minggu-minggu yang sudah kita lewati, bagaimana murid-murid dirawat oleh Roh Kudus. Murid-murid mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan di pasal yang ketiga, Petrus dan Yohanes ketika memasuki bait Allah, bertemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Mukjizat Tuhan terjadi. Kemudian kita melihat dalam pasal yang ketiga, bagaimana orang-orang yang ada di bait Allah melihat mukjizat, melihat karya Allah yang luar biasa. Orang yang lumpuh dari sejak lahirnya di
dipulihkan, disembuhkan, dan orang banyak melihat mempermuliakan Allah. Saudara, dalam situasi kondisi itu, kemudian Petrus dan Yohanes mulai menyampaikan khotbah-khotbahnya, mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pasal 3 ayat yang ke-11 sampai seterusnya. Masuk di pasal yang ke-4, ketika Petrus dan Yohanes sedang mengajar orang banyak, maka muncullah sebuah tantangan. Saudara, saya mau berkata, saya tidak tahu apa yang hari-hari ini Anda dan saya alami, tetapi berulang kali saya sampaikan, badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan nyata dalam hidupmu. Karena itu mari kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari teks pasal 4 ayat yang pertama sampai 22. Yang pertama, tantangan ternyata membawa satu peluang, berita keselamatan diberitakan. Soalnya kita lihat ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ayat yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, Petrus dan Yohanes mendapat tekanan. Mereka ditangkap karena mengajar orang banyak dan memberitakan kabar ada kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Saudara, kenapa imam-imam dan kepala penjaga bait Allah serta orang Saduki menentang keras hal ini? Kalau saudara bisa pelajari siapa imam-imam, siapa kepala penjaga bait Allah, siapa orang Saduki, di antaranya orang Saduki itu tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian. So ketika mereka melihat, mendengar apa yang dilakukan Petrus, apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menjadi sangat marah, menangkap Petrus, membawa Petrus dan Yohanes, menjebloskan mereka ke tahanan. Tetapi di ayat yang keempat, ada banyak orang yang sudah mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menjadi percaya. Saudara, tantangan bisa menjadi peluang Injil keselamatan diberitakan. Saudara, karena itu mari kita belajar dalam setiap badai persoalan hidupmu, pelangi kasih Allah akan dinyatakan buat kita. Buat Petrus dan Yohanes mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Mereka diadili, mereka disidang, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka beritakan. Tetapi luar biasa, sementara sebuah tekanan muncul atas hidup mereka, berita tentang Yesus Kristus didengar oleh orang banyak. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda sebagai umat Kristen yang memberi diri sebagai umat Kristiani, percaya, sekali lagi saya mau sampaikan, orang Kristen, umat Kristiani mempercayai, meyakini Yesus adalah Allah yang turun dari surga menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Satu kali kelak dia akan turun dari surga, menjemput orang-orang salehnya dan berkuasa di alam kekekalan. Anda dan saya sebagai orang Kristen meyakini hal itu. Saudara, ketika
persoalan muncul, yakinilah ada pelangi kasih Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Dan saudara, ini luar biasa. Saya melihat di ayat yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Saya bersyukur di sisi lain sebagai seorang manusia yang normal, pandemi COVID-19 ini membuat banyak persoalan dan pergumulan. Yang tadinya mungkin bekerja secara leluasa, tapi akibat pandemi COVID-19 ini tidak bisa bergerak bekerja sebebas dahulu. Yang punya usaha toko, yang punya usaha mungkin apa yang dikelola hari-hari ini mengalami tantangan. Tetapi dengar baik-baik, tantangan persoalan dalam hidupmu, yakinilah di balik itu ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Coba di rumahmu, mari kasih, bolehlah ya, kalau keluarga kan boleh ya colek, atau mungkin kasih tos, tetap jaga jarak. Katakan begini, tantangan diizinkan untuk melihat kemurahan Tuhan. Coba katakan kanan kiri di rumahmu, kasih senyum yang paling manis. Katakan, jangan mudah putus asa. Justru tantangan itu pintu dibukakan mujizat. Saudara Petrus dan Yohanes dalam bagian ini, saya berpikir, saya coba merenungkan seandainya saya ada di situasi itu, bisa saja saya mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa, saya mengalami mungkin keputusasaan yang luar biasa. Tetapi menarik, saya membaca di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tantangan yang dihadapi Petrus dan Yohanes, ternyata berita Injil diberitakan. Ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang mendengar berita baik, mereka menjadi percaya. Dan saya percaya pandemi COVID-19 ini, selepas ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia, kemuliaan Tuhan atas hidupmu, kemuliaan Tuhan atas usahamu, atas keluargamu, asal engkau tetap setia kepada Dia. Amin. Haleluya. Kita ikut Tuhan, memang kadang-kadang kita diperhadapkan berbagai tantangan, persoalan, pergumulan. Tapi satu hal yang saya tidak pernah bisa untuk dilupakan, dan saya tetap mengingat, meyakini bahwa sebesar tantangan apapun, justru ketika kita setia mengikut Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan dahsyat. Saudara, saya berharap Anda jangan berpikir bahwa berkat mujizat itu sesuatu yang sifatnya mengenakan kita secara lahiriah, secara materi. Tapi ada banyak pemahaman, pengertian secara menyeluruh apa yang disebut mujizat, apa yang disebut itu berkat. Saudara, saya percaya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Tantangan boleh ada, tapi yakinlah pelangi kasih Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba kita akan lihat, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat ini. Ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Kemudian di ayat yang kelima, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Perhatikan kalimat berikutnya,
kuasa manakah, atas atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Menarik Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Kalimat ayat yang 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara, yang kedua, tantangan membangkitkan kecintaan kita kepada Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini, ayat yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah, ini para imam, para tua-tua berembuk dan berkata, baiklah kita mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tapi ayat yang ke-18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes? Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, ini membuktikan sebuah kecintaan Petrus dan Yohanes. Sekalipun dia harus diadili, sekalipun dia harus mengalami tantangan, bagaimana harus memberi jawab kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang yang mengerti kebenaran Taurat waktu itu. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes membuktikan kecintaannya kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya merasa persoalan tantangan hidup kita kadang-kadang membuat kita ini bisa menjauh cinta kita kepada Tuhan. Tapi saya mendorong jemaat GBI Sopit, sekali lagi, jemaat GBI Sopit, pandemi COVID-19 ini bukan menjadi kamu undur dari Tuhan, tapi justru tantangan ini engkau membuktikan diri kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun ada pandemi ini, Tuhan, sekalipun mungkin usahaku mengalami kemerosotan yang luar biasa, karena tidak seperti bulan-bulan sebelum pandemi COVID-19 ini, tapi dalam hal ini aku menetapkan hati tetap cinta Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan
Tapi dalam hal ini saya melihat kecintaan Petrus kepada Yesus tidak terbendung. Kecintaannya kepada Tuhan tidak terhalangi dengan apapun. Dia dengan berani memberitakan kebenaran. Saudara, kita melihat akhir hidup Petrus, dia menjadi martir. Akhir hidup Yohanes, dia harus dibuang di Pulau Patmos. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, mungkin engkau mengalami kesusahan sedikit, sudah mulai menggerutu di hadapan Tuhan. Cintamu mulai luntur. Cintamu mungkin saja kalau dihitung rating angka 1 sampai 10, ada yang tahu hari-hari ini ada di angka berapa cintamu sama Tuhan? Halo, lihat kanan kiri, kasih senyum, ngomong begini, cintamu sama Tuhan di angka berapa? Oh, 10,5. Saya nggak ngomong 10,5. Dari angka 1 sampai angka 10, kalau boleh kita hitung matematik, cintamu ada di angka berapa? Kau yang tahu. Sama ketika Petrus ditanya oleh Yesus, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus jawab, Tuhan, aku filos kepadaku. Yang kedua, Yesus bertanya Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus jawab, Tuhan, aku filos. Dan Tuhan tahu kenapa Petrus ditanya agape, jawabnya filos. Ternyata sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Karena itu Yesus turunkan kualitas pertanyaan kasih. Oke, kalau begitu betulkah kau filos kepadaku? Kalau kau menganggap aku sebagai seorang teman, betulkah kau mengasihi aku sama seperti kau mengasihi aku sebagai seorang teman? Bukankah ketika engkau ditanya oleh anak kecil, Om kan sama-sama dengan yang sedang diadili. Setelah memori ini dibukakan kembali. Karena itu Petrus sadar, jangankan untuk agape sama Tuhan, untuk filos pun, aku sebagai seorang sahabat yang mengkhianati pertemanan, aku belum bisa agape, filos pun aku sudah mengkhianati Yesus. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus dilayani oleh Yesus dan Yesus bicara tentang kematian di kemudian hari, kematian Petrus. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi Petrus? Petrus luar biasa. Ia menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Sampai-sampai ketika diadili, dia tidak mau gadaikan cintanya. Dia tidak mau mengkhianati cintanya kepada Yesus. Memang boleh yang lalu aku mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi dalam hal ini, ketika aku disidang, ketika aku diperhadapkan banyak pertanyaan tentang Yesus, dia membuktikan cintanya kepada Yesus. Banyak orang Kristen gak sadar diri. Hari-hari ini persoalan pergumulanmu itu sebagai ujian. Kau cintai Yesus atau tidak? Anak muda yang lagi falling in love mengerti betul apa itu cinta. Cinta, C-I-N-T-A. Kalau lagu falling in love, semuanya indah. Tapi ketika berjalan seiring waktu, menjaga cinta itu sulit. Petrus sadar itu. Untuk jaga cintanya sama Tuhan, dia pernah mengkhianati Yesus. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, saya temukan di pasal 4 Kisah Para Rasul. Ketika diadili,
Petrus tidak gentar sedikit pun. Ia sampai berani berkata, tentukan sendiri, lebih baik taat kepadamu atau taat kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan berarti Petrus sedang memberontak. Saya mau berkata, jangan ada orang-orang Kristen memberontak. Jangan ada orang-orang Kristen menjadi oposisi apapun. Karena kita diajar menghormati orang tua. Kita tidak boleh memberontak orang tua. Kita tidak boleh memberontak kepada institusi apapun. Karena kita diajar hormati, taati pemimpinmu. Saudara, kita merenungkan dalam konteks ini, Petrus dan Yohanes bukan sedang memberikan sebuah keteladanan bisa memberontak. Tidak. Tetapi Petrus dan Yohanes sedang membuktikan kalau aku memilih untuk taat sama Tuhan, ini bukti kecintaannya kepada Tuhan. Saudara, hati-hati jangan salah tafsir, nanti menjadi keliru. Dan saya rindu jemaat GBI Sokit, justru tantangan pandemi COVID-19 ini menjadi alat. Apakah engkau masih cinta Tuhan atau justru sebaliknya? Hari-hari ini orang Jawa bilang, di Banyumasan bilang, kebenaran Pak Pendeta jarang ketemu. Kan kalau muncul di layar kaca melalui medsos kan nggak tahu saya. Nggak apa-apa, nggak tahu kok. Saya buat ini kan nggak tahu. Betul Bapak Ibu Saudara, gembala di tempat ini termasuk saya, staf hamba Tuhan, tidak tahu apa yang kau kerjakan setiap waktu, setiap hari. Tapi dengar, Tuhan Yesus lihat yang kau perbuat. Tuhan tahu apa yang kau perbuat hari-hari ini. Apakah kau sedang mendukakan Tuhan? Apakah kau sedang mencintai Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh menjadi orang Kristen? Mari, keberanian diri dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes sebagai kecintaannya kepada Yesus. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidupmu. Tantangan menjadi peluang buat kebenaran tentang Kristus diberitakan. Tantangan menjadi satu alat tolak ukur apakah kita betul-betul cinta Tuhan atau kita mengkhianati cinta kita kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, sekalipun Anda mungkin berencana untuk tidak setia, dengar baik-baik. Saya mau sampaikan, sekalipun engkau hari-hari ini sedang merencanakan atau sudah dalam tahap melakukan, engkau berencana atau engkau sudah melakukan tidak setia kepada Tuhan, dengar baik-baik. Saya mau sampaikan, Tuhan Yesus tetap setia kepada. Karena itu jangan lukai cintanya Tuhan. Mari jaga cinta Tuhan dalam hidup kita, dan cinta kita makin berkobar kepada Tuhan. Sama-sama seperti orang yang tadi saya sampaikan, falling in love. Ketemu kekasihnya, I love you. Mungkin WA, I love you. Nggak pakai tulisan, pakai apa itu istilah bahasa gaulnya itu, tanda stiker dan lain sebagainya. Bahkan macam-macam stiker sekarang. Tapi mari kita mau koreksi. Kita sama Tuhan Yesus gitu enggak sih? Halo? Pemasmur secara khusus Daud banyak mengajar kepada kita. Waduh, bagaimana Daud rindu tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana pemazmur merindukan lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan,
Sekalipun ada banyak ahli-ahli tafsir hari-hari ini berkata, oh jangan di pelataran, oh itu pelataran, kita masuk ke dalam lagi. Saya nggak ngerti itu tafsiran apa dan sebagainya, kadang-kadang kita norak juga. Tapi maksud saya, yuk kita belajar, yuk sejauh mana cinta kita sama Tuhan. Amin. Yuk kita mau belajar dengan keluarga kita, kerabat, sanak, family kita. Kita mau cintai Tuhan. Tantangan tahun ini menjadi sejarah penting. 2020 pandemi COVID-19 menjadikanku makin cinta sama Tuhan. Jangan saja kita buat sejarah lulus SMP tidak ada perpisahan, lulus TK di rumah di wisudanya, lulus SD di rumah di wisudanya. Itu memang sejarah, tapi jadikan juga sejarah berikutnya. Cinta Tuhan tahun ini luar biasa. Amin. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri, tutup Alkitab kita, handphone, aplikasinya saudara jangan ditutup, live streamingnya tutup aplikasi Alkitab kita, kemudian kasih senyum sama sebelahnya, ngomong begini, tantangan menjadikan peluang memberitakan kabar tentang Kristus. Tantangan menjadikan kita makin cinta sama Yesus. Anda Kristen, Anda jemaat GBI Sokip, Anda akan jadi teladan bagi orang banyak dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk mari sama-sama saudara kita semua satukan hati, kita akan berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini, meskipun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur punya Tuhan yang hadir di segala tempat. Bukan saja di satu tempat, tapi Engkau maha hadir. Engkau hadir hari ini, saat ini, waktu ini di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur mendengar kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kisah Petrus dan Yohanes yang mengalami tantangan. Tetapi tantangan itu justru ada hal baik. Berita tentang keselamatan itu diberitakan kepada banyak orang. Justru dalam tantangan itu menguji hati kami makin cinta Engkau atau justru sebaliknya. Kalau Petrus dan Yohanes cintanya kepadamu luar biasa, kami mau belajar menata hidup kami mencintai Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami pagi hari ini sepakat bersama. Kami berdoa untuk teman-teman kami, jemaat dan setiap kami yang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Andre Alim Kurniawan. Kami berdoa untuk Bapak Filipus Sumarno. Kami berdoa untuk Ibu Eni Susiowati. Kami berdoa untuk Bapak Jenny. Dan juga mungkin ada di antara teman-teman yang mengikuti live streaming ini yang berulang tahun minggu ini. Kami mengangkat hati kami, kami memberkati setiap anak-anak-Mu. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, masa depan anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Berkat kesehatan, berkat segala hal, apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertainya. Bapak, minggu ini juga kami bersyukur kalau teman kami Bapak Ibu Ratno Siregar, Engkau karuniai putri pertama Riz Yona Juanita Siregar. Tuhan memberkati putri dari Bapak Ibu Ratno Siregar ini, kesehatan, pertumbuhan, masa depan di dalam tangan penyertaan. Diberkati Rizkiona ini, masa depannya, pertumbuhannya dalam kendali Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian sepakat. Kami berdoa untuk negeri kami Tuhan. Diberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Setiap provinsi, setiap pulau yang ada, setiap daerah yang ada. Dari presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan di daerah. Sampai di pelosok RT dan RW. Tuhan memberkati negeri kami. Untuk tim gugus tugas dan BNPB, kami berdoa Tuhan, TNI, Polri, sipil militer yang ada di pemerintah negeri kami, semua badan-badan pemerintah yang ada, Tuhan memberkati negeri kami. Diberkati negeri kami, diberkati pemerintahan di negeri kami, di kota kami, di daerah kami. Kemurahan-Mu melingkupi mereka sekalian. Badai pasti berlalu dari negeri kami Indonesia ini, dan pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia, terbit atas negeri kami, terbit atas pulau demi pulau, terbit atas daerah demi daerah. Diberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Kami naikkan kepadamu. Kami membawa setiap para pemimpin rohani kami juga. Kami berdoa untuk Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia beserta seluruh staf jajaran yang ada. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini, di daerah sampai di perwil-perwil yang ada, dan juga secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hati kita. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera melimpah atas hamba-Hamba-Mu, pemimpin rohani kami. Lalu kami juga berdoa untuk new normal. Gereja-gereja yang ada di Kabupaten Banyumas, di daerah kami masing-masing. Kalau mungkin ada beberapa gereja yang masih menunggu untuk new normal dan melakukan ibadah dan mengikuti protokol kesehatan dan aturan lain yang ada, Tuhan memberkati semua persiapan yang sudah dan terus dikerjakan oleh gereja-gereja. Tuhan memberkati, dan tiba waktunya kami boleh bersama-sama bersekutu di gereja, kembali bersukacita, tetap dalam sikap menjaga protokol kesehatan. Stamina anak-anak, kesehatan anak-anakmu diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami sekalian. Terpuji-pujilah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali di rumah masing-masing, di tempatmu berada. Tengadahkan wajahmu, pengharapanmu hanya tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari anak yang dikandung sampai yang dewasa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap dukung dalam doa untuk semua persiapan new normal di gereja-gereja di Kabupaten Banyumas dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Banyumas. Di rumah kita masing-masing terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you all.